Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua ya. Kali ini kakak akan membahas mengenai turunan. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa turunan ini salah satu dasar atau fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, seperti kecepatan, percepatan, dan lain sebagainya. Nah, kemonotonan, kecekungan, pengoptimalan, titik belok, dan lain sebagainya dapat dianalisis dengan menggunakan konsep turunan. Nah, untuk menemukan konsep turunan, kita akan mencoba mengamati berbagai permasalahan nyata dan mempelajari beberapa kasus dan contohnya. Jadi di sini kita memulai untuk menemukan konsep turunan melalui garis tangan atau garis singgung. Nah, sebelum menemukan konsep garis tangan atau garis singgung, kita juga perlu mengetahui tentang konsep garis sekan. Berikut ditampilkan dalam slide masalah 1, ya ini ada seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es, dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es hingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Nah, perhatikan ya gambar berikut. Secara analitik, misalkan bahwa bukit es ini adalah sebagai kurva. Nah, pemain ski ini diasumsikan sebuah garis yang tegak lurus ke papan ski, serta papan ski adalah sebuah garis lurus lainnya. Dapatkah kita tunjukkan hubungan garis-garis berikut, garis-garis tersebut? Nah, ini permasalahan tadi dapat kita gambarkan seperti gambar berikut ya. Posisi tegak pemain terhadap papan ski adalah sebuah garis yang disebut dengan garis normal. Jadi posisi pemain ski tadi itu tegak lurus dengan papan skinya. Nah, posisi tegak lurus itu merupakan garis normal. Nah, papan ski yang menyinggung permukaan bukit es di saat melayang ke udara adalah sebuah garis yang menyinggung kurva disebut dengan garis singgung. Ya, jadi garis yang menyinggung kurva itu disebut garis singgung kan? Nah, jadi garis singgung itu tegak lurus dengan garis normalnya. Misalkan nih ya, pemain ski ini bergerak dari titik Q, jadi titik awalnya ini di titik Q, jadi titik yang ditunjukkan adalah X1, Y1, dan melayang ke udara ke titik P, jadi P-nya ini adalah di titik X2, Y2, sehingga ia bergerak dari Q mendekati P. Nah, semua garis yang menghubungkan titik Q dan P itu disebut dengan tali busur atau garis sekan. Tentu kita sudah tahu ya bahwa gradien suatu garis itu adalah perbandingan dari perubahan Y atau sisi depannya per delta X-nya gitu ya. Nah, delta Y-nya ini adalah Y2 min Y1, ya kan? Nah, terus delta X-nya ini adalah X2 min X1. Di mana Y2 ini adalah titik P, titik akhirnya, dan X1 ini adalah titik awalnya. Berlaku juga untuk Y. Nah, di sini kita tahu bahwa X2 ini merupakan adalah secara matematis dapat kita tampilkan titik awal ditambah dengan perubahannya yakni delta X, dan Y2 ini titik awal yakni Y1 dan perubahannya yakni delta Y. Jika delta X semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P. Jadi kalau misalkan delta X semakin kecil atau semakin pendek itu pasti P-nya X2-nya pasti akan lebih mendekati X1, sehingga P-nya ini akan semakin dekat dengan Q, gitu ya. Nah, kita dapat bahwa misalkan Y ini adalah Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekan PQ adalah, jadi PQ ini adalah garis sekan ya, garis sekan yang tadi, yakni garis yang menghubungkan dari titik Q ke titik P, ini merupakan Y2 min Y1 yang tadi yang sudah disebutkan oleh kakak ya di sini. Nah, sekarang Y2 itu ditampilkan sebagai Fx, adalah fungsi Fx. Nah, Fx2 ini diberikan untuk Y2 dan Fx1 itu diberikan untuk Y1. Jadi sebenarnya sama aja ya. Nah, secara matematis tadi, X2 ini bisa ditampilkan X1 ditambah dengan perubahannya, dan X2 yang sebagai
penyebut itu X1 ditambah perubahannya. Nah, di sini kita dapat Fx1 plus delta X min Fx1 per X1 plus delta X min X1. Nah, di sini X1-nya habis ya, bisa dikurangkan, X1 dikurang X1, sehingga kita peroleh definisi 1. Misalkan suatu fungsi f, yakni dari R ke R, adalah fungsi kontinu, dan titik Q, yakni titik awal, X1, Y1, dan titik P, yakni X2, Y2, secara matematis bisa ditampilkan seperti berikut. Pada kurva F, garis sekan menghubungkan titik Q dan P dengan gradien M-sek. Jadi, gradien dari garis sekan ini adalah sama dengan Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Nah, jadi kita sudah dapat ya konsep dari garis sekan, gradien garis sekan. Nah, sekarang kita amati kembali gambar berikut, gambar yang tadi. Jika Q mendekati P, jadi Q ini mendekati P, maka secara otomatis delta X ini akan mendekati ke 0. Sehingga diperoleh garis singgung di titik P dengan gradien. Jadi gradien dari garis singgung itu adalah limit dari gradien garis sekan dengan delta X mendekati 0. Nah, kita udah tahu ya kalau gradien garis sekan itu seperti ini ya, sesuai dengan definisi 1. Nah, kita peroleh definisi 2, sehingga kita peroleh definisi 2. Misalkan F adalah fungsi kontinu bernilai real, dan titik P, ya X2, Y2 pada kurva F, gradien garis singgung di titik P, X2, Y2 adalah limit gradien garis sekan. Jadi limit gradien garis sekan di titik P, X2, Y2. Ditulis sebagai berikut nih. Jadi MGS atau gradien garis singgung itu adalah limit dari gradien garis sekan di mana delta X-nya mendekati 0. Kita ke contoh. Tentukan gradien garis singgung di titik dengan absis X sama dengan 2 dan kurva Fx ini sama dengan X kuadrat. Maaf ya, ini nggak ketampil. Penyelesaiannya, misalkan X1, kita tahu ya di sini titik absisnya atau titik X-nya itu adalah sama dengan 2, dan Y1, tadi kita udah dapat ya bahwa di sini diketahui bahwa fungsinya itu adalah X kuadrat. Jadi, Y1 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4, sehingga titik singgungnya itu di titik P, yakni 2,4. Nah, gradien garis singgung itu, kita udah tahu ya tadi, gradien garis singgung adalah limit dari gradien garis sekan, gitu. Nah, di sini kita dapat bahwa titiknya itu adalah 2 untuk X-nya, jadi 2 plus delta X min F2 per delta X. Lalu kita dapatkan di sini Fx-nya itu adalah X kuadrat, jadi di sini 2 plus delta X kuadrat ya. Nah, kita lakukan manipulasi aljabar sehingga kita peroleh 4 plus delta X, limit 4 plus delta X di mana delta X-nya mendekati 0. Kita substitusi delta X-nya mendekati 0, sehingga kita dapatkan bahwa gradien dari persamaan garis singgungnya itu adalah 4, gitu. Nah, kita udah menemukan konsep garis sekan, terus garis normal, garis singgung juga. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam konsep garis singgung untuk mendapatkan konsep turunan sebagai limit fungsi. Kita amati kembali gambar, ya. Kita amati kembali gambar yang tadi yang sudah kita peroleh. Jika X2 sama dengan delta X plus delta X2 sama dengan X1 plus delta X, dan Y2 sama dengan Y1 plus delta Y, maka titik Q akan bergerak mendekati P untuk delta X, untuk delta X semakin kecil. Nah, gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi pada titik P. Jadi, gradien garis singgung di titik P itu disebut dengan turunan fungsi pada titik P. Jadi, kita dapat menulis seperti berikut ya, bahwa M tan atau gradien garis tangen atau garis singgung itu sama dengan F aksen X2 sama dengan limit. Kita tahu ya tadi bahwa turunan fungsi pada titik P, di mana titik P-nya itu di X2 kan ya. Nah, ini sama dengan gradien garis singgung, di mana gradien garis singgung itu adalah limit dari gradien garis sekan. Jadi itu saling
berkaitan gitu ya. Nah, di sini kita dapat definisinya ya, bahwa f aksen X itu sama dengan atau turunan pada setiap X dalam daerah asalnya itu sama dengan limit fx1 plus delta x min fx1 per delta x, di mana delta x-nya mendekati 0, jika limitnya ada. Nah, turunan fungsi itu dapat ditulis dengan dua notasi, yakni notasi Newton dan notasi Leibniz. Nah, untuk notasi Newton itu kita biasa pakai ya di SMA, jadi F aksen X atau Y aksen, ini untuk turunan pertama, terus kalau misalkan turunan kedua tinggal aksennya berarti double aksen seperti itu. Nah, untuk Leibniz itu dfx per dx atau dy per dx gitu ya, untuk turunan pertama fungsinya. Nah, untuk turunan keduanya d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, itu seterusnya nanti bisa dilihat ya bukunya. Nah, kita dapat ya di sini turunan contoh, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita menyelesaikannya dengan definisi yang sudah kita dapatkan. Jadi limit delta x mendekati 0, kita punya fungsi x kuadrat ya, jadi x plus delta x kuadrat min x kuadrat, gitu. Nah, di sini kita lakukan manipulasi aljabar, itu dapat 2x plus delta x, di mana delta x-nya 0, jadi kita dapat nilai f aksen x itu adalah 2x, gitu.